Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya, kelihatan nggak? Biar nggak ini ya. Saya akan present sesuatu hari ini siang. Nanti habis ini saya akan bikin kopi smoking barrel, es kopi susu. Saya akan membahas sesuatu, bukan akan membahas, tapi akan memberikan informasi khusus di satu sesi supaya kalian nanti kalau ada pertanyaan apa-apa saya punya jawaban di satu sesi postingan, khususnya buat pemula-pemula yang mau mulai merasakan es kopi susu sendirian, bukan beli di luar karena bikin sendiri lebih murah. Jadi saya akan bikin sedikit kurang lebihnya panduan cara memilih blend khusus es kopi susu kekinian. Banyak banget ya kalau dikumpulin brand-brand es kopi susu kekinian. Lihat deh, ada Janji Jiwa, ada Kopi Su, ada ini apa nih, ini Animo tuh sama Tuku Selisipan mendirikannya. Lalu ada Ternak Kopi, Kopi Ayas, pokoknya segala jenis kopi kekopian, brand idealis saya yang kalau pesen orang kayak sebulan baru bisa dapat karena saya mungkin orangnya males untuk jualan, dan saya jualan kopi di brand kekopian sebenarnya tergantung saya ngopi apa. Jadi mungkin hari ini teman saya merasakan kopinya kayak gini, besoknya saya ngopi apa rasanya berbeda. Itu style kekopian, jadi nggak mutlak di satu jenis kopi. Apa yang lagi saya minum biasanya itu yang, tapi yang banyak. Kalau saya cuman beli 250 gram, yaitu next time ya saya kasihnya. Nah, kita membahas tentang blend-blend karena banyak banget teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka bertanya kopi yang enak untuk dibikin es kopi susu es kopi susu kekinian apa sih. Nah, ini saya bikin materi kurang lebih, baca nggak sih? Nah ini ya, baca ya, gedein dikit deh ya. Oke, sebentar, segini ya. Ya, ini presentasi saya memilih espresso blend. Sebentar, sorry. Memilih espresso blend es kopi buat es kopi susu kekinian apa sih? Harus mulai dari mana sih? Nah, tapi ini bicara tentang es kopi susu kekinian yang general ya, bukan yang punya karakteristik kayak gini. Saya nggak bicara tentang ini, tapi saya bicara es kopi susu kekinian yang secara general yang sering kalian temukan di market, di pinggir jalan, di pelosok jalan yang harganya 18.000 sampai 20.000. Either yang botol atau yang cup. Oke, kita akan mulai. Pertama, ini yang mesti diperhatikan. Kopinya. Kopinya itu single origin. Apakah harus single origin atau apakah house blend yang perpaduan dua house blend, ataukah house blend yang memadukan tiga jenis kopi? Ini yang mesti diperhatikan. Kalau saran saya adalah pilihlah yang house blend yang ada Arabica dan Robustanya. Itu yang paling sering dipakai untuk es kopi susu kekinian. Oke, lalu yang kedua, udah paham ya? Ini udah paham ya? Oke, triple blend it's okay, two blend it's okay. Tapi kalau single origin biasanya sebaiknya sih hindari single origin. Tapi kalau single originnya full robusta ya terserah, tapi saya nggak menyarankan full robusta ya. Lalu berikutnya adalah roasting. Roasting itu banyak banget sih, ada light medium dan lain-lainnya. Kalau kalian lihat range roastingan tuh ada, bisa beda, tiap orang beda-beda. Ada 1 sampai 10, ada yang cuma 3 doang, light, medium dan dark gitu. Tapi kalau misalkan kita yang untuk
fokus saya es kopi susu kekinian, kita set 3. Yang ideal buat es kopi susu kekinian adalah ini dan ini, 2 ini. Hindari yang medium, karena medium itu punya medium body, tapi kalau medium dark atau dark dia punya full body. Jadi yang dicari adalah full bodinya. Nanti akan ada sesi berikutnya. Yang kedua, yang pertama pilih kopinya, house blendnya, pilih kopi yang kayak gimana. Lalu pilih roasting, saya sarankan roastingnya yang saya tandai merah. Lalu berikutnya adalah proses. Proses itu sangat berpengaruh terhadap rasa. Ada proses natural, full wash, semi wash, honey, wine, anaerobic. Lalu ada hybrid lagi, nanti ada honey dibagi lagi jadi yellow honey, red honey, black honey. Lalu yang saya sarankan adalah semi wash karena dia akan less acid, atau full wash juga bisa, atau natural. Tapi saran saya adalah di semi wash. Kalau misalkan di honey atau di yellow honey nanti akan ada aroma-aroma yang sebenarnya nggak begitu mempengaruhi ke rasa. Kita nyari rasa yang bold ya buat es kopi susu kekinian. Jadi carilah yang semi wash atau full wash atau natural, masih masuk akal. Itu proses karena sangat mempengaruhi nanti ke acidity-nya. Yang keempat adalah blend ratio. Ini sangat penting banget. Blend ratio tuh banyak banget, roaster punya blend rasionya masing-masing, 80, 70, 30, 40 atau tapi jarang sih 90, 10. Kayaknya nggak penting ya. Atau misalkan ada dibalik 20, 80, 30, 40, 60 atau 50, 50 sama. Biasanya sih kalau yang pertamanya Arabica, yang keduanya Robusta. Jadi kalian mau memilih banyak Robustanya atau banyak Arabicanya. Lalu ada lagi yang kombinasi 7525 dan bilangan ganjil. Tapi kalau saran saya adalah paling ideal buat saya adalah, dan seterusnya. Paling ideal buat saya adalah ini 80-20. Nggak terlalu boldy banget. Ada sensasi arabikanya karena dia 80-20 roastingan dark, it's okay. Medium dark, it's okay. Dia tetap create body yang mantap ya. Atau 70-30 juga masih oke. 75-25 juga masih oke. Walaupun sebenarnya 50-50 masih oke. Asalkan mungkin karakteristik si robustanya jangan terlalu nampol banget. Jadi ketika terlalu nampol, kalian hanya akan mendapatkan kopi yang bitter aja, nggak ada sensasi arabikanya. 60-40 mungkin angka yang paling ideal, jadi 60 arabica, 40 robusta. Tapi kalau saya di area 70-30, saya kasih kuning, paling mentok 70-30 untuk es kopi susu kekinian. Boldnya dapat, arabikanya pasti ada karakteristik tergantung arabikanya di mana. Robustanya untuk tendangan yang berasa ditendang sama Roberto Carlos, tua banget ya. Oke, ini blend rasio. Lalu yang keempat adalah ini ya 50-50, kayak nanti akan ada contohnya. Lalu yang kelima adalah body. Ini body itu banyak banget sih sebenarnya, ada medium, ada light, tapi ini khusus saya bahasnya untuk es kopi susu kekinian. Jadi kalau body saya sarankan adalah di sini atau di sini sekalian. Nanti body ini hubungannya sama blend, sama rasio blend, sama jenis roastingannya, level roastingannya, sangat pengaruh banget sih. Tapi saya sarankan kalau misalkan ada ditulis, carilah yang medium to high atau bold sama sekali ya. Full body kalau istilahnya. Acidity, ya ini sangat penting banget acidity. Acidity itu ada light, ada less, ada no acidity. Kalau misalnya kita bicara tentang range, acidity itu 1, 2, 3, 4, 5 lah ya, yang umumnya. Kalau saya sih sarankan untuk es kopi susu kekinian, carilah yang sama sekali acidity-nya nggak ada, jadi full body. Ya kalaupun ada light atau less acidity, misalkan di range 1-5 setengah masih oke. Jadi kayak ada sensasi tipis doang ya, jangan sampai terlalu mengganggu. Karena banyak orang yang ketika merasakan es kopi susu kekinian agak acidnya, banyak kan orang Indonesia nggak suka dengan acid, makanya mungkin specialty coffee nggak laku.
nggak gitu laku, segmented banget marketnya. Lalu yang ketujuh adalah recommend notes yang selama ini saya explore untuk es kopi susu kekinian berbagai blend. Kalau saya sih, ini kan notes banyak banget ya. Kalau kalian lihat di Roda Rasa, notes itu sejibun yang basicnya. Kalau saya sih sarankan notesnya di sini. Cocoa kayak si Tuku, Nati juga kayak Tuku. Kalau sweet, ya sweet itu sebenarnya penting nggak penting. Kalau saya hindari aja sweet. Habis ya. 1, 2, 3. Kalau spice nanti malah mengganggu, kayak ada cinnamonnya, ada apanya, atau ada clove-nya. Tapi idealnya kalau saya adalah di 3 ini. Tapi yang penting banget adalah cukup di cocoa dan nati aja. Kalau sweet nanti ada aren, ada gula-gulaan gitulah. Sweet-sweet dari karakter, kayak pas diminum kayak ada aroma arennya ya, brown sugarnya, ada coconut sugarnya atau ada apanya gitu. Tapi saya sarankan cukup di cocoa dan nati aja. Lalu ini yang rekomen buat saya. Lalu yang nggak rekomen apa sih? Yang rekomen ini hindari banget. Hindari rasa-rasa yang fruity, sour atau fermented. Fermented itu kembali lagi ke prosesnya. Proses wine, proses, saya nggak tahu anaerobik kayak gimana, belum pernah nyobain. Lalu ada proses honey, itu sangat pengaruh banget ke nanti ke rasanya. Jadi hindari rasa-rasa yang terlalu ramai. Ini yang saya hindari untuk es kopi susu kekinian. Lalu berikutnya adalah kita melihat contoh-contoh blend yang buat saya ini cocok buat es kopi susu kekinian. Misalkan rasio blendnya 50-50. Mana sih yang ideal, blend-blend yang udah beredar di, dan udah saya cobain tentunya. Workas harganya 168, dia Sumatera Bali, ada notesnya vanilla, coklat dan karamel. Oke kan? Nih, perhatikan ya, espresso blend 50-50. Atau misalkan Q3 blend, ini lebih nampol lagi dari Palomero. Arabikanya lebih berasa, ada 186, dia nggak mencatatkan apa-apa. Ini contoh blend 50-50 untuk es kopi susu kekinian. Lalu berikutnya si Space Roastery, tapi ini juga saya nggak coba. Ini cuma contoh doang, contoh 50-50. Saya sih nggak rekomen, walaupun saya belum pernah mencoba, tapi pengalaman saya menggunakan space yang blend kopi susu kekinian. Tapi ini bukan bicara rekomen gak rekomen, tapi ini contoh aja ya. Lalu ini Roar 50-50 145 harganya dari si Smoking Barrel Aceh Lampung. Lalu atau 6733, mirip ya, mirip banget 6733 dari si Roar juga Aceh Lampung Smoking Barrel. Atau si Tageto 50-50 139.000 sekilo. Ini contoh teman-teman, beberapa memang ada rekomen, beberapa mungkin kalian mesti explore sendiri. Atau si Tageto juga Gayo Premium 50-50 Arabica Lampung, Arabica Aceh dan Robusta Gayo nih, Arabica Aceh dan Robusta Lampung ini mirip si Smoking Barrel ya. Atau berikutnya adalah contoh rasio blend es kopi susu kekinian, Robusta lebih banyak, tapi saya nggak sarankan. Tapi ini contoh aja, misalkan pakai ini si 7525, pasti ini nampol banget, tapi kalian akan kehilangan karakteristik es kopi susu kekinian yang enak. Atau ini 3367 ya, in between sih, tapi saya sih nggak menyarankan. Saya sih lebih menyarankan tadi, balik lagi ke blend rasio. Ini sebagai contoh aja buat kalian. Lalu contoh rasio blend ideal buat saya ini nih. Ini ideal, maksudnya ini rasio blend yang ideal, tapi ini bukan idola saya, paham ya? Atau ini masih oke buat saya si Hokkaido. Lalu contoh es kopi susu kekinian single origin. Nah, tapi juga ada kalian yang suka bertanya, es single origin bisa dibikin es kopi susu kekinian? Bisa, tapi lihat idealnya ya.
saya bilang tadi idealnya adalah ada robustanya supaya dia bisa memberikan tendangan yang mantap ketika dibikin es kopi susu kekinian. Ini adalah contoh si single originnya dari Smoking Barrel. Ini adalah bawaannya, berarti bawaannya si yang rare Aurora ya, Aurora 6733 dengan kopi yang sama, pasti kurang nendang. Ini salah satu contoh full arabica yang bisa dibikin es kopi susu kekinian. Atau ini juga nggak nendang, full arabica Brazil. Atau ini single origin full robusta. Atau ini Temanggung full robusta juga, 90.000 ya sekilo. Lalu berikutnya ada contoh-contoh house blend notes yang rekomend untuk es kopi susu kekinian. Jadi udah masuk ke rasio blend contohnya, udah masuk ke single origin kayak gimana, udah masuk ke lain-lainnya. Ini contoh-contoh notes yang buat saya sih rekomend untuk kalian bikin es kopi susu kekinian yang punya karakteristik 60. Ini adalah contoh, baca nggak? Aduh, ya baca lah ya. Baca. Ini adalah contoh-contohnya. Ini sedikit kalang blend dari si Fry Roast. Dia tuh earthy, fresh, nutty, delicate and mild, spicy and coklat, full body. Ini yang notes kayak gini yang layak untuk dibikin es kopi susu kekinian. Atau berikutnya ini earthy, moderate acidity, berarti less kan, coklat cake aroma medium to high, full body. Di antara dua ini saya lebih merekomenkan notes yang nggak ada notes acidity-nya, karena dia akan memberikan karakter es kopi susu kekinian ketika minum gitu, bukan ketika minum rame banget ya gitu. Lalu berikutnya adalah kita akan cek Gayo Blend juga sama, earthy, fresh, nutty, hints of vanilla, medium to high. Ini juga masih oke. Entah kenapa Gayo itu buat saya kayak sedikit lebih ringan dari Sidikalang ya. Lalu berikutnya ini contoh notes, tapi ini full arabica dari si Smoking Barrel, harga lebih mahal. Dia pakai Bali Ulian dan Dolok Sanggul, hintsnya cocoa, nuts, brown sugar. Ini pasti enak banget untuk dibikin es kopi susu kekinian. Walaupun full robusta tapi karakternya kayak gini. Dan biasanya sih nggak senendang kalau dia ada full arabica, tapi mungkin nggak senendang ketika misalkan saya injek 20% robusta yang mendukung untuk memberikan es kopi susu yang gitu. Lalu berikutnya contoh notes. Udah, contoh notes. Oke, nanti ini salah satu contoh notes. Nanti kita akan along the way kita lihat presentasinya ya. Atau contoh-contoh triple blend es kopi susu kekinian. Lalu berikutnya adalah ini baru triple blend si medium roast espresso blend. Lihat deh, ada 30, 35 dan 35. Cocoa oke, tropical fruit ya hindari, peanuts oke. Ini sebenarnya yang mesti kita hindari di blend-blend yang untuk es kopi susu kekinian. Ada buah-buahan tropical dan ada tangerine, maltnya mesti nggak ada masalah. Lalu berikutnya adalah ini salah satu contoh juga, flowery, nutty, caramel dan robust. Lihat kombinasinya, 15%, 35, 50. Ya, ini triple blend. Lalu full arabica. Ini triple blend juga tapi full arabica. Jadi dia Sumatera, Jawanya itu Malabar dan Flores. Saya kalau awal-awal beli Malabarnya kencang, jadi sweet banget, tapi sekarang udah nggak begitu sweet. Sweet, mellow, fruity dan mocha. Fruitynya less banget, tapi buat saya ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan buat kalian yang mau create es kopi susu kekinian ya, fruitynya mau nggak mau mesti di highlight untuk diputuskan nanti ini oke atau enggak ya gitu. Tapi ini masih oke, salah satu contoh ya, karena dia karakteristiknya dan dia ada di dark roast buat saya, jadi masih aman untuk dibikin es kopi susu kekinian walaupun full arabica. Lalu nextnya adalah Archipelago. This is the best buat saya. Ini adalah salah satu kopi yang udah saya minum dari 2016
Awal-awal kerja saya 2000 berapa ya? Ya 2007-an kayaknya ya, 2007 2008 lah, saya lupa. Ini adalah kopi yang udah lama banget saya minum. Dia triple blend Indonesia dan dari Colombian dan sedikit robusta katanya. Ini enak banget untuk dibikin es kopi susu kekinian, super nampol, serius, serius, the best. Tapi kalau untuk dijual mahal, jadi saya untuk dinikmati sendiri aja. Tapi kalau misalkan kebetulan saya beli ini, terus ada teman pesen, ya udah saya pakai ini. Lalu sebenarnya ini harganya 400, tapi ini lagi diskon. 390 something lah, tapi ini lagi diskon. Lalu berikutnya adalah espresso blend yang saya lagi minum. Ini nih, si Malabar nih saya lagi minum. Are, minum air putih. Ini saya lagi minum. Ini salah satu contoh ya. Dia notesnya dark coklat, maple dan almond. Ini enak. Buat saya ini enak banget. Roastingannya matang walaupun ada di medium. Bodinya ya medium juga, tapi ini memberikan karakteristik yang unik. Tapi saya bicara tentang, nggak bicara tentang si kopinya, tapi saya bicara tentang notes relate to kopinya. Ini triple blend, full arabica juga. Lalu berikutnya adalah ada juga nih si contoh notesnya grape, lalu ada cocoa dan karamel. Tapi untuk es kopi susu kekinian nih, kalian mesti hati-hati dengan buah-buah yang bisa create asam. Bawahnya oke, tapi ketika ada di sini, saya nggak tahu kalau ininya terlalu menonjol, nanti kalian malah nggak bisa merasakan sensasi nendangnya. Lalu berikutnya adalah contoh-contoh notes yang kurang cocok untuk. Nah, ini adalah salah satu contoh aja ya buat saya yang selama ini eksplorasi bikin es kopi susu kekinian dengan brand-brand yang saya beli untuk di rumah. Ini adalah menurut saya, dan orang rumah juga kadang suka sensitif banget sama asam. Ini salah satu contoh. Saya nggak menyalahkan Tanah Merah, tapi ini salah satu contoh. Tanah Merah punya premium blend untuk espresso dengan medium acidity, round body, and bright. Lihat deh, acidity 4, body 3, sweetness 4, dan medium roast. Ini kalau kalian bikin es kopi susu kekinian, nyengir orang nih. Beneran. Jadi acidity yang kayak gini hindari untuk es kopi susu kekinian. Tapi mungkin untuk es kopi untuk hot latte atau untuk diminum espresso it's okay, tapi untuk es kopi susu kekinian pasti ganggu banget. Ini juga salah satu contoh espresso blend dari si Tanah Merah juga. Palm sugar, cacao, lime, acidity, dry date masih oke, hints of floral oke, tapi lihat acidity-nya. Sweetness-nya itu nanti mempengaruhi ke acidity sebenarnya. Jadi walaupun bodinya 4 tapi acidity-nya 3. Seperti yang saya bilang tadi, acidity kalaupun ada setengah lah. 1 itu buat orang yang sensitif pasti kok ada asamnya ya gitu. Jadi hindarilah ya. Lalu ini saya juga udah pernah nyobain juga si ini enak, tapi kalau buat orang-orang yang memang sensitif dengan asam di es kopi susu kekinian, dia ada sweet orange dan acidity medium. Ya. Coklat and black tea oke, tapi ketika ada sweet orange dan medium acidity, kayaknya hindari untuk bikin es kopi susu kekinian. Lalu berikutnya apa lagi? Ini adalah double barrel. Ini nih, Sunda Gulali dan Cirawal. Brown sugarnya oke, tapi lihat ada 2 jenis yang bisa create acidity kencang. Walaupun dia bilang notesnya buah belimbing dan citrus, tapi tetap aja ketika dibikin es kopi susu outputnya akan asam. Hindari. Lalu ini muscat blend full arabica juga dari Bali Ulian, Malabar Honey dan Kerinci. Ini kayaknya teman saya beli nih. Coklatnya oke, karamelnya oke, tapi lihat citrus medium high acidity. Earthy sweetnessnya oke, tapi di sininya yang masalah. Kelihatan kan? Nah, kelihatan ya. Oke. Jadi hindari ya. Ini kita bicara es kopi susu kekinian yang punya karakteristik rasa nendang dan gurihnya keluar.
tambahan kayaknya nggak perlu. Perlu nggak ya? Ya oke lah, perlu. Sebenarnya roda rasa yang pasti kalian tahu semua lah ya tentang roda rasa. Bicara tentang rasa, saya sih menyarankan bermain-main di sini untuk es kopi susu kekinian. Spices masih oke, nutty masih oke, sweet masih oke, floral masih oke. Tapi kan paling umum di sini doang, nutty dan sweet. Nanti natinya ada cocoa, di sininya ada peanut, hazelnut, almond, coklat, dark coklat, paling caramelized. Di sini ada sweetnya, ada vanilla umum. Kalau aromatik juga kayaknya susah banget. Lalu bunganya adalah jasmine standar, bisa black tea, chamomile saya nggak tahu, rose nggak tahu. Lalu kalau di brown sugar biasanya ada di spice nya, nanti ada brown sugar, nanti ada clove, ada cinnamon dan lain-lainnya. Tapi saran saya sih cukup di ini aja nih. Baca nggak sih? Nah, saran saya cukup di sini aja. Cocoa and nutty itu bisa create es kopi susu kekinian yang gurih, enak, nendang, dan nampol, dikombinasiin dengan house blend yang kalian bikin nantinya. Oke. Berikutnya, thank you itu ya. Simple banget sebenarnya kalian menentukan kalian es kopi susu kekinian yang nendang itu seperti apa. Itulah presentasi dari saya. Semoga membantu. Kalau misalkan nggak jelas, ulangi lagi pembahasannya dari awal. Itu pasti akan membantu kalian menentukan nantinya mau beli misalkan gini, saya mau es kopi susu kekinian, notesnya mau kombinasinya yang ini yang 70-30, lalu notesnya saya mau yang coklat, earthy, dan flowery misalkan. Ya udah, nanti kalian tinggal cari di roaster X ada, atau di roaster apa, tinggal cari, lalu kita tinggal bikin. Sesederhana itu sebenarnya, nggak ribet asli buat saya, buat kalian juga. Semoga membantu materi saya. Tetap semangat, ngopi terus. Apa nih? Tetap semangat, ngopi terus, semangat terus, sehat terus, sukses terus buat kalian. Sampai ketemu di kopi-kopi ala.